Subhanallah, wallahi dahsyat. Saya tidak bisa cerita apa lagi. Mau cerita apa lagi? Wallahi dahsyat. Saya tidak pernah istiqamah mengamalkan doa seperti ini. Alhamdulillah, selalu terkabul. Bahkan nyata Allah kasih. Udah selesai. Wallahi jamaah sekalian, salawat kepada Nabi Muhammad bukan budaya, bukan kebiasaan, tapi amalan yang sangat manfaat buat keselamatan kita, kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhasibullahu al-'abida laisa bainahu wa bainahu turjuman. Allah akan hisab hamba-hambanya satu demi satu, bersatu dan tidak ada penerjemah. Jadi tidak bagi terjemah, translate. Ya Allah, saya tidak mengerti bahasa Arab, saya tidak mengerti bahasa, ya Allah, gimana ini, saya butuh translate atau benacara supaya bisa bantu saya lulus dari hukum. Tidak ada. Yang hakim Allah, keputusannya Allah, yang menentukan Allah, mahkamah yang dikuasai Allah, hamba di hadapan Allah, saksi semua, tangan saksi, mata saksi, lidah saksi, kaki saksi, buku amal saksi, malaikat saksi. Bagaimana kita mau lari? Ditanya oleh Allah, hei hambaku, ingat enggak di malam itu, di tempat itu, kamu berlakukan dosa itu? Seorang hamba yang masih memiliki iman, dia merasa dan ingat, dan dia merasa malu, dia tunduk kepalanya. Kata Allah, malu ya, malu. Tunduk, ya malu ya Allah, malu. Dan subhanallah, tanda rahmat Allah, ketika Allah bertanya dengan kita, tidak ada orang lain yang bisa lihat. Supaya apa? Supaya hisab kita di antara kita sama Allah tidak terbocor kepada orang lain, supaya tidak malu sama orang lain. Allahu Akbar. Habis kita sudah raku diri, ya Allah, saya ingat dan saya rasa salah dan saya malu. Apa kata Allah? Waktu itu kamu lakukan dosa itu, aku tutupi. Aku tutupi. Tidak ada yang tahu. Kita lakukan dosa ini udah sekian tahun, ada yang tahu enggak? Tidak ada yang tahu. Karena kita lakukan di saat sembunyi. Kata Allah, di saat itu kamu lakukan dan kamu tahu itu dosa, tapi aku tutupi. Supaya kamu jangan menjadi malu di depan keluarga atau di depan sahabat. Aku tutupi. Dan aku sekarang sudah menutupi dosamu di dunia, dan sekarang aku hapuskan dan ampuni dosamu di akhirat. Allahu Akbar. Disitulah terasa anugerah ampunan Allah yang maha kuasa. Dan Allah di saat itu mampu menghukum kita. Dan kalau Allah menghukum kita, Allah tidak pernah menzalimi kita. Justru itu keadilan Allah. Tapi Allah tidak memperlakukan keadilannya, justru yang mendahulukan ampunan dan kasih sayangnya. Habis selesai hisab, harus semua tanpa kecuali liwati neraka Jahannam di atas sirat. Sirat yang panjang, yang kejam seperti pedang, yang tipis sampai tidak bisa dilihat oleh mata. Katanya tipisnya seperti, subhanallah, imam bisa jalan di atas rambutnya. Kejam lagi, masuk di atas serat, terus jalan.
Di saat itu ada doa yang ia melamatkan kita sampai menuju surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sudah duluan. Kalau Sayyidina Abu Bakar berjalanan di atas sirat disebutkan 100 tahun, tapi Sayyidina Abu Bakar satu langkah di atas sirat, langkah kedua di depan pintu surga. Dahsyat. Ini Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Bagaimana Rasul? Rasul sudah menunggu di depan. Mulai manusia satu persatu jalan di atas sirat. Dan Rasul di saat itu sibuk berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan umatku, ummati ummati, ummati ummati, sampai mereka terselesai. Sampai di situ saja. Sebelum masuk surga ada berita gembira untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada yang masuk surga harus berjumpa dengan beliau dulu, pertama muka, dan disediain minum yang disebut air Al-Kautsar, dan di situ banyak gelas. Tinggal kita ambil gelas dan minum. Begitu kita mau ambil gelas dan minum, datang Rasul, jangan kamu minum langsung dari tanganku sendiri. Barang siapa yang minum dari tanganku tidak akan haus selama-lamanya. Allahu Akbar. Di situ terasa kemuliaan. Begitu kebahagiaan kita bertemu dengan Nabi Muhammad dan bisa langsung minum dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya begitu saja, bahkan Nabi Muhammad memegang tangan kita, mengajak kita masuk 8 pintu surga. Ada 8 pintu. Rasul bersabda, satu pintu luasnya seperti antara langit dan bumi. Satu pintu antara langit dan bumi luasnya. Dan kata Rasulullah, di saat itu akan manusia gesa-gesaan untuk masuk surga. Itu tanda apa? Banyak yang akan masuk. Mudah-mudahan kita terhitung dari yang banyak. Begitu ahli surga masuk, kira-kira Rasul berhenti? Ahli surga sudah masuk, sudah aman? Tidak. Rasul balik lagi, keluar dan menuju dari langkah sirat yang pertama, melihat ada enggak ternyata ada di antara umatnya yang tersisa yang dosanya terlalu banyak, gesa-gesaan di jalan, merangkak di jalan sampai jatuh di dalam neraka. Rasul mana mereka? Masuk ke neraka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala melihat keadaan Nabi Muhammad SAW, apa yang dibutuhkan lagi? Kata Rasul, ya Allah, saya tidak akan puas masuk surga sampai hamba-hambamu yang ada di neraka, umatku, diselamatkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan Nabi Muhammad keluarkan dari neraka. Dia keluarkan. Sudah cukup ya Nabi Muhammad? Tidak cukup ya Allah, masih ada lagi. Diambil lagi, dikeluarkan, diambil lagi, dikeluarkan. Artinya dari umat Nabi Muhammad yang masih banyak dosanya, yang masih banyak kelewatannya sama Rasulullah, yang tidak pantas memberi kemuliaan kepada Rasulullah SAW, dapat pula syafaatnya Nabi Muhammad. Yang tidak pernah memberi tanda sayang dan cinta kepada Rasul, dapat rasa sayang dan cinta Nabi Muhammad SAW. Sampai kata malaikat Jibril, demi Allah saya melihat Nabi Muhammad mengambil manusia dari neraka Jahannam, diselamatkan dari siksa dan membawa mereka ke surga. Kata malaikat Jibril, sampai aku kira tidak ada lagi yang